assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoanya boleh dipimpin oleh Marcella. Oke, silakan Marcella pimpin doa teman-teman. Oke ya, bagus. Nah, setelah berdoa ya. Nah, siapakah yang hari ini tidak hadir? Oh, Gina kemana Gina? Terus siapa lagi? Kalista kemana? Jin, terus? Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir ya? Oke ya. Sekarang sebelum kita masuk ke materi inti, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini Bapak minta kepada Ei, silakan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, Ei, silakan maju ke depan. Ada ke sana, Ei. Oke, yang lain nyanyi bersama ya. Siap? Sekarang kita mulai dari diri. Pertanyaan pemantik. Nah, yang pertanyaan yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam? Ya. Karena menurut Kasa, kalau di dunia ini kita seragam, menurut kamu seperti apa? Seragam dari warna kulit sama, kemudian rambut sama, misalkan. Di sini semua warnanya pink semuanya, warna kulitnya putih semua, kemudian secara bahasa sama. Menurut kamu gimana? Nggak bagus ya? Nggak seru? Oke, itu pertanyaan. Oke, ya. Kemudian yang kedua, Bapak minta coba Najwa bacakan pertanyaan yang kedua. Oke, ya. Pertanyaan ini. Apakah Anda pernah berpikir untuk kembali dilahirkan sebagai bangsa lain? Najwa, kalau kamu dikasih kesempatan buat terlahir kembali, kamu pengen terlahir di negara apa atau di bangsa mana? Kenapa di Korea? Ya, Jawa di China. Oh, ada ya? Oke, nah. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah tentang wawasan kebinekaan global dengan topik 1, yaitu dunia yang berwarna. Nah, oke. Sekarang Bapak tanya, di dunia ini ada berapa warna, berapa banyak warna yang kalian tahu? Banyak. Warna apa aja? Ya. Oke, begitupun sama dengan kebudayaan yang ada di dunia ini. Sebelumnya, Bapak akan membacakan capaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Nah, kemudian mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Sebelum kita masuk ke aktivitas yang pertama, kita game sekalian refresh terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan ada pilihan-pilihan. Nah, di sini ya, ketika kalian nanti melihat gambar, di sini kalian tahu
bahwa dalam karakteristik manusia itu ya tidak sama, keinginan dan selera manusia pun tidak sama. Ya, bisa kita lihat dari sini. Nah, ini adalah nama permainan adalah game dominan dan minoritas. Ya. Nah, yang pertama, kalian cukup acungkan tangan kalian ya. Kalau Bapak bilang yang suka mangga siapa? Yang suka rambutan siapa? Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini siapa yang menyukai buah mangga? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut. Yang menyukai buah rambutan siapa? Setelah tadi kita melakukan permainan dominan dan minoritas, ya, dengan kalian menentukan pilihan-pilihannya. Ya, sekarang kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan tadi, ya, permainan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di depan ada soal, ya. Apakah ada yang merasa khawatir untuk punya pilihan berbeda? Kamu khawatir nggak tadi ketika kamu milih sesuatu yang ada di depan tadi? Kenapa? Saya takut masuk kategori pilihan minoritas. Oh itu oke. Ya lanjut. Nah kemudian yang kedua, apakah menurutmu ada diskriminasi dalam permainan tadi? Sebutkan bentuknya. Diskriminasinya seperti apa? Ada apabila saya masuk kategori minoritas itu Oh itu oke. Jadi kalau tadi pilihan kamu masuk ke dalam kategori yang minoritas, kamu nggak ada hubungan ya? Oke lanjut. Nah yang terakhir, bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut. Oke, ya berarti permainan tadi aturannya bisa diubah ya, supaya kamu ketika menentukan pilihan bisa lebih berani. Oke. Nah, setelah kita merefleksi permainan yang tadi kita lakukan, kita masuk ke materi ya. Nah, oke, yang konsep yang pertama, satu, kita satu kesatuan yang berbeda. Ya, nah kamu tahu nggak ada alat tes DNA? Nah, dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur berbagai bangsa atau beragam bangsa. Nah, video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras 100% yang murni. Ya, kamu misalkan ras Sunda, kalau kamu 100% DNA itu orang Sunda. Begitupun yang lain, ya. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Silakan kalian simak video ini dengan baik. Kalian perhatikan ya, kalian simak baik-baik ya. Dia kan dia rasa dia Melayu, ternyata dia punya sedikit enak yang orang Vietnam. Nah jadi dia merasa suka makanan Vietnam. Tahu ini ada tadi siapa? Oke, Najwa Shihab ya. Setelah tadi kita menyaksikan video YouTube ya, hasil tes DNA menjawab siapakah orang asli Indonesia. Nah, tidak ada 100% yang DNA itu menunjukkan bahwa dia itu Sakura. Ya, contoh misalkan si Najwa Shihab. Menurut kamu Najwa Shihab itu muka gesturnya wajah-wajahnya seperti orang mana? Orang Arab ya. Kenapa? Apa? Karena hidungnya mancung? Karena putih?
Nah, padahal dia itu asli orang Indonesia. Ya, jadi setelah kalian melihat penayangan video tersebut, ya tidak ada hasil DNA atau 100% DNA yang menunjukkan bahwa seseorang itu menunjukkan ras aslinya masing-masing. Yang kedua, ragam manusia, ragam bahasa, dan ragam bangsa. Nah, di sini konsepnya, bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Nah, di dunia ini ada banyak negara yang memiliki bahasa berbeda-beda. Contoh, misalkan kita ambil contoh kata terima kasih. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu terima kasih. Bahasa Inggris apa? Thank you. Kalau di Korea, apa kalian tahu nih? Ada. Jepang ada yang tahu? Arigato. Ya, berarti kan berbeda-beda ya. Tiap negara itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kalau Indonesia, terima kasih. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya, thank you. Korea, Kanada, Jepang, ya. Jadi di sini kalian perlu ketahui ya, setiap ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa itu memiliki makna yang berbeda-beda. Kita lanjut ke konsep yang ketiga. Di sini keragaman tingkat kecerdasan. Ya, yang pertama ada 3A. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan berbijak dalam bertindak. Ya, apa contohnya? Ya, ketika kalian memiliki pandangan dan pergaulan yang luas, ya, maka wawasan kalian akan semakin luas. Cara berpikir kalian pun akan semakin dewasa dan akan semakin luas. Kemudian yang 3B, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Nah, misalkan kita ambil contoh, ya, Bapak, jangan Bapak deh. Misalkan Marcel, si siapa Marcel ya? Marcel, kamu ambil orang mana? Orang Setu. Nah, oke, misalkan Setunya Sunda ya. Nah, berarti si Marcel kan orang Sunda. Dia tahu adat dan budaya istiadat orang Sunda itu seperti apa. Nah, ketika Marcel ketemu dengan Esther budayanya mana? Orang mana? Orang Medan Batak ya. Nah, maka Marcel akan menghargai budaya dan istiadat yang Esther punya. Tidak saling bully, tidak saling diskriminasi. Karena kenapa? Karena Marcella itu berpegang teguh erat kepada adat istiadat bahasa Sundanya. Ya, jadi dia tidak akan membuli atau mendiskriminasi Esther yang memiliki adat yang berbeda dengan si Marcella. Oke, kita lanjut. Nah, konsep keempat, kerentanan. Ya, separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Ya, ini berdasarkan hasil studi Universitas Bielefeld. Ya. Nah, kemudian lanjut. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Ya, jadi di Amerika sana terjadi tindakan diskriminasi yang dimana ketika kaum kulit hitam yang datang ke sana ya mendapat tindakan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Contoh misalkan kamu tahu nggak kalau di Indonesia deh, contoh simpelnya di Indonesia ada nggak sih tindakan diskriminasi? Contoh misalkan kayak orang kita kan kulit coklat menawan ya. Yang putih siapa? Yang putih nggak sih? Oke, jadi dan lain. Nah, kalian pernah nggak sih dengar berita diskriminasi orang kulit putih mendiskriminasi orang kulit hitam? Pernah nggak dengar? Nah, kalau ini kan karena hal seperti ini banyak kan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, lanjut. Oke, konsep kerentanan ya berdasarkan laporan tahun kemerdekaan beragama dan berkeyakinan KBB dan politisasi agama 2017,
tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus-kasus intoleransi tersebut, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas gender. Oke, kita masuk yang kelima ya. Kunci sukses abad ke-21. Nah, konsepnya adalah untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut, baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Oke, 4C, kunci sukses di abad 21. Yang pertama, baca nomor 1. Kreativitas. Oke, kreativitas. Yang kedua, Lilani. Yang nomor 2, baca. Riana. Communication. Kemudian, Rama. Yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Oke, ya kita bahas satu persatu. Kreativiti atau kreativitas dalam bahasa Indonesianya. Ya, proses mental yang melibatkan kemunculan gagasan atau ide baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggapan yang sudah ada. Ya, nah kalian sebagai pelajar diwajibkan untuk punya kreativitas yang tinggi. Ya, apapun halnya karena memiliki kreativitas memunculkan ide-ide baru. Nah, kemudian lanjut nomor 2, komunikasi. Berkomunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam peradaban manusia. Nah, oke, untuk komunikasi ya. Nah, kalian sebagai pelajar harus dan wajib mempunyai komunikasi yang baik. Ya, berbicara yang baik, memiliki kosakata yang baik dan banyak. Itu perlu. Ya, di sini semua kalau bisa ngomong semuanya kan, lancar kan, dan kalian pun wajib bisa membedakan. Ya, ketika kalian berkomunikasi dengan teman kalian, ketika kalian berkomunikasi dengan orang tua, itu harus bisa dibedakan, tidak dipukul sama rata. Dan lanjut kolaborasi. Ya, melalui keterampilan kolaborasi diharapkan setiap individu nantinya dapat bekerjasama dalam memecah berbagai permasalahan. Oke, ya dengan kerjasama. Ya, kalian bisa ketika kalian di KPR, ketika kalian diberi tugas, kalian bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kalian. Ya, lanjut. Cukup materi yang Bapak sampaikan mengenai wawasan kebinekaan global dengan topik dunia yang berwarna. Ya, setelah kalian mendapat materi tersebut, apa pembelajaran yang kalian dapatkan? Atau ada hal yang ingin kalian lakukan setelah kalian mendengar materi tersebut? Mama? Jadi materi yang saya dapatkan hari ini adalah saya sebagai warga Indonesia, saya harus bisa menghargai keberagaman yang ada di negara ini. Oke, bagus. Kemudian lagi, ada apa lagi yang akan kalian lakukan atau kalian sampaikan setelah mendengar materi tersebut? Oke, Najwa. Jadi setelah saya mendapatkan materi tersebut, pandangan dan wawasan saya semakin luas, karena saya sadar bahwa di dunia ini banyak ragam budaya. Oke, bagus. Ada lagi yang menambahkan? Oke, betul. Oke, apa yang mau kamu lakukan sampai kamu sampaikan setelah mendengarkan materi ini? Oke, cukup ya. Jawabannya luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Oke, ya. Mungkin cukup materi wawasan kebinekaan global yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mungkin Bapak rasa cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.